Sebuah pepatah lama yang mengatakan Indonesia merupakan negara gemah limpah loh jinawi sekarang ini masih cukup relevan. Beraneka macam jenis tanaman dapat tumbuh dan dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat untuk diolah menjadi bahan pangan maupun sebagai bahan pengobatan. Salah satunya tanaman sirih. Tanaman asli Indonesia yang tumbuh secara merambat ini memang dikenal seringkali dimanfaatkan sebagai bahan ramuan jamu atau obat dalam teknik pengobatan tradisional. Namun kali ini, di kota Kediri, aku akan mengolah daun dari tanaman yang identik dalam budidaya menginang ini sebagai salah satu olahan makanan, yaitu dendeng daun sirih. Untuk dijadikan bahan dasar olahan makanan, daun sirih harus diproses melalui beberapa tahapan. Sebelum diolah, awalnya daun sirih yang masih segar harus dicuci hingga bersih untuk kemudian direbus. Proses perebusan daun sirih sebagai bahan makanan ini cukup singkat, sekitar 2-3 menit saja. Karena jika terlalu lama, maka kandungan zat-zat baik yang terdapat di dalamnya seperti minyak atsiri, zat sama, diatase, dan folikol yang berfungsi sebagai antioksidan akan rusak dan berkurang. Setelah direbus, selanjutnya daun sirih didinginkan dengan diangin-anginkan sebentar untuk kemudian diolah tahap berikutnya. Sementara aku menyiapkan bahan daun sirih, Ibu Suparmi membersihkan bumbu dasar bawang merah, bawang putih, merica, dan daun jeruk yang dihaluskan bersama tambahan garam sebagai penggugah cita rasa dari adonan yang akan dibuat nanti. Proses selanjutnya yaitu membuat adonan dendeng. Daun sirih yang sudah dihaluskan tadi kemudian dicampur bersama bumbu dan bahan pelengkap lainnya seperti telur ayam, tepung tapioka, dan minyak goreng. Setelah semua bahan tercampur merata dan menjadi adonan padat, adonan dendeng daun sirih dibungkus dan dipadatkan dengan daun pisang untuk kemudian selanjutnya dikukus. Di rumah produksi milik Pak Agus yang berada di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri ini, selain mengolah daun sirih menjadi dendeng, hampir setiap harinya juga memproduksi keripik dari daun sirih yang sudah terkenal dan dipasarkan terlebih dahulu. Melalui rumah usaha yang sudah didirikan sekitar 3 tahun silam ini, Pak Agus bersama dengan istrinya mencoba mengembangkan beberapa olahan makanan dan cemilan khas kota Kediri yang dibuat dari ketersediaan bahan makanan yang ada di sekitar kampungnya. Adonan dendeng yang sudah dikukus dan menjadi padat selanjutnya dicetak dengan diiris dan dibentuk atau dipipihkan agar adonan mudah untuk dikeringkan. Hasil cetakan ini akan dijemur sampai adonan benar-benar kering. Dendeng sirih yang sudah kering dan dijemur ini langsung digoreng oleh Ibu Suparmi. Olahan keripik serta dendeng berbahan dasar daun sirih ini merupakan inovasi dari Pak Agus guna meningkatkan nilai ekonomis dari daun sirih di wilayahnya. Dalam satu kantong kemasan, biasanya berisikan sekitar 100 gram keripik daun sirih dengan harga jual kisaran Rp8.000. Produk kreasinya ini tidak hanya dipasarkan di wilayah Kediri saja, melainkan juga di beberapa kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera. Meski sekedar cemilan dan memiliki cita rasa sedikit getir dan pahit, namun olahan berbahan dasar tanaman herbal merupakan cemilan kaya manfaat. Berdasarkan penelitian, daun sirih hijau
Dikonsumsi untuk membantu menyembuhkan peradangan pada luka dalam serta membantu mengurangi pendarahan. Bagi masyarakat di seputaran wilayah Tulungagung, terdapat salah satu olahan kuliner cukup unik yang bahannya terbuat dari serangga penyengat penghasil madu atau biasa kita kenal dengan lebah. Berbeda dengan tawon yang tidak memproduksi madu, lebah jenis apis merupakan lebah madu yang paling sering diburu madunya. Dari sekitar 7 spesies lebah jenis apis, di Indonesia sendiri terdapat sekitar 4 spesies lebah madu dari jenis apis yang dibudidayakan maupun hidup di alam. Salah satunya lebah apis cerana yang juga merupakan lebah endemik Indonesia. Lebah ini merupakan lebah lokal dan memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil bila dibandingkan dengan lebah hutan jenis apis dorsata. Meski bertubuh kecil dan sebagai penghasil madu yang cukup produktif, lebah apis juga terkenal karena sifatnya yang agresif. Sesuai dengan insting dasar lebah, serangga ini menyerang siapa saja yang mengganggu sarangnya. Sarang lebah apis cerana juga biasa diburu karena menghasilkan produk utama yaitu madu, royal jelly, dan propolis yang berkhasiat bagi kesehatan tubuh. Tak heran jika selain madu, sarang lebah apis cerana juga dimanfaatkan untuk dijadikan bahan olahan makanan khas Jawa Timur yaitu botok. Sebuah olahan makanan memang tidak akan sedap bila tidak disertai bumbu rempah. Sebagai cita rasa masakan, beberapa bumbu rempah seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar, merica, dan garam dihaluskan bersama tomat dan cabai sebagai penambah cita rasa pedasnya. Bu, ini Bu satunya udah siap Bu? Oh iya, ini bahannya kita pinggir. Oh, ya Bu. Dalam proses pembuatan olahan masakan botok khas Jawa Timur, sebenarnya hampir mirip dengan olahan masakan pepes, di mana bahan isian dibalut dengan bumbu dan santan. Bu, saya siapin dandang dulu ya Bu ya. Oh iya, enggak. Setelah bumbu siap, selanjutnya semua bahan seperti sarang lebah, bumbu dan santan pun dicampur menjadi satu dan dibungkus daun pisang untuk kemudian dikukus nantinya. Hampir setiap harinya, rata-rata Ibu Ani menghabiskan sekitar 10 kg sarang lebah untuk diproduksi menjadi botok yang dijual di warungnya. Ini dikupas ya, Don. Oh, ya Bu. Bila pada proses pembuatan pepes, bungkusan masakan dimasak atau dimatangkan dengan cara dibakar. Olahan botok dimasak dengan cara dikukus. Agar cita rasa tetap terjaga dan memiliki aroma yang khas, Ibu Ani mengukus botok olahannya menggunakan ampo atau tungku dengan api dari arang. Proses memasak ini memang dikenal dengan menghasilkan rasa yang berbeda bila dimasak dengan menggunakan kompor. Selain mudah dan sederhana, proses dalam pembuatan botok dari sarang lebah ini cukuplah singkat. Hanya sekitar 40 menit atau bila daun pisang pembungkus sudah layu dan sedikit berubah warna menjadi coklat, itu tandanya masakan botok sarang lebah sudah matang dan siap disajikan. Menikmati makan siang dengan menu botok sarang lebah ini sangatlah nikmat. Sensasi rasa dari perkawinan bumbu rempah yang sedikit pedas dan gurihnya santan berpadu dengan sarang lebah yang masih terasa legitnya sisa madu. Selain nikmat, botok sarang lebah juga cukup kaya manfaat. Dalam sarang lebah mengandung larva atau anakan lebah, royal jelly, dan propolis yang kaya protein. Dalam propolis mengandung protein yang terdiri dari 16 asam amino bebas, mineral, glukosa, vitamin A, B kompleks, serta vitamin lainnya dan juga bioflavonoid yang mempunyai kemampuan untuk memulihkan sistem peredaran darah sehingga mempercepat regenerasi sel.
Meski bodok sarang lebah ini banyak diburu para pencinta kuliner karena sensasi cita rasa serta manfaatnya yang baik bagi tubuh bila dikonsumsi, namun bagi penderita alergi, kandungan protein yang tinggi pada propolis serta royal jelly harus hati-hati untuk mengkonsumsi makanan tradisional khas Tulung Agung, Jawa Timur ini.